Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Ali dari PAI. Langsung saja ya Pak ya. Dengan Ustadz siapa? Baik, Mas. Perkenalkan, nama saya Halim Maulana. Di sini sebagai guru PAI, ya sudah beberapa tahun di sini. Di pondok ini ya Tante ya. Iya, alhamdulillah di pondok ini. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan bagaimana cara memutuskan untuk menjadi guru PAI gitu. Untuk latar belakang saya ini backgroundnya pesantren, Mas. Jadi memang dulu saya itu di pesantren kurang lebih 6 tahun di pondok Arisalah dulu selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian saya melanjutkan di kuliah jurusan PAI juga, itu di Yayasan Ponorogo. Alhamdulillah selesai. Dan karena backgroundnya pesantren ya, rata-rata kan orang pesantren itu nggak jauh-jauh dari, kalau nggak PAI ya yang jurusan berbau agama. Maka saya memilih di PAI yang memang backgroundnya masih ada agama dan pendidikan gitu. Oh iya. Terus apa yang memotivasi sampean gitu untuk memilih profesi sebagai guru PAI? Motivasinya apa itu? Kalau motivasi ya Mas ya, sebagai guru PAI itu yang pertama, saya merasa memang background saya itu di dunia mengajar, di dunia guru, dan juga dalam bidang agama. Kalau dalam bidang-bidang lainnya ya bisa, tapi tidak terlalu mendalami gitu ya. Jadi background yang memotivasi saya pertama, memang saya didikannya di pesantren untuk mengajar, maka ya mungkin bagi saya itu yang tepat untuk dalam mengambil motivasi saya mengambil guru PAI. Terus adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi sampean gitu dalam perjalanan karir sebagai guru PAI? Kalau tokoh Mas ya, kalau tokoh itu alhamdulillah banyak motivasi dari guru-guru kami dulu di pesantren. Beliau itu motivasi kami utamanya untuk dalam menjadi guru dalam bidang agama, pendidikan agama Islam. Ada tokoh lagi, mungkin salah satunya Profesor Hamid Fahmi Zakasi, itu Rektor Unida Gontor, itu juga bagi kami motivasi sekali. Beliau dalam dunia pendidikan Mas ya. Karena pemikiran-pemikiran itu dalam dunia pendidikan itu bagi kami belum ada yang bisa menerapkan di dunia di lembaga-lembaga lainnya. Itu bagi kami, bagi saya. Terus tugas sehari-hari ya tadi ya, apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI dalam kesehariannya? Kalau tugas sehari-hari yang jelas guru PAI itu kan yang jelas dia mengajar Mas ya. Selain mengajar, namanya seorang guru PAI itu harus bisa menjadi contoh bagi anak didiknya. Apalagi dia kan backgroundnya adalah agama, guru agama. Kalau hanya sekedar guru bahasa Inggris, guru yang non agama itu ya sekedarnya saja, mungkin dia mengajar di kelas lepas tanggung jawab sudah. Tapi kalau guru PAI dalam kesehariannya selain tugas mengajar, dia harus bisa menjadi uswah, contoh bagi peserta didiknya. Terus bagaimana Anda menyusun rencana pelajaran yang efektif untuk mata pelajaran PAI? Untuk menyusun apa tadi Mas? Rencana pelajaran ini. Kalau rencana pelajaran jelas kita ada panduannya, kita juga ada apa itu tuntunan yang apa itu buku-buku yang harus kita ajarkan di masing-masing kelas, di masing-masing jenjang. Itu jelas ada materi-materi mana yang harus diajarkan. Kalau untuk modul ajar ataupun RPP ya bahasanya dulu Mas, sekarang kan bahasanya modul ajar, itu gampang sebenarnya. Itu di media-media sosial sudah banyak sekali, tinggal kita merancang saja ataupun menambah referensi selain dari buku-buku.
akan kita ajarkan nanti di kelas. Banyak referensi bisa ngambil di sosmed ataupun di lainnya, banyak sekali. Seperti itu. Oh iya. Terus bagaimana perkembangan kurikulum ya tadi ya? Bagaimana caranya Anda berpartisipasi dalam perkembangan kurikulum PAI di sekolah sini gitu? Untuk pengembangan kurikulum Mas ya, untuk perkembangan kurikulum itu kita jelas terus mengupdate informasi-informasi di kurikulum, terutama kurikulum di sekarang ini kan banyak sekali upgrading ya, bahasanya perubahan-perubahan yang signifikan baik dari segi materinya, kemudian segi apa itu bahan ajar yang akan itu sangat banyak sekali perubahan. Kita juga terus mengikuti, mungkin ada workshop, seminar-seminar baik secara online, kemudian kita juga mengikuti diklat-diklat yang ada, yang disediakan, mungkin ada beberapa informasi yang ada. Jelas kita dalam PAI itu kan ada forum apa MGPAI itu ada, setiap kabupaten itu ada. Jadi kita mengikuti forum itu seperti itu. Iya. Terus teknologi pembelajaran, bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran PAI? Apakah ada Anda sampean itu menggunakan alat atau platform digital tertentu? Kalau teknologi bagi kami Mas ya, terutama yang generasi-generasi yang masih guru-guru muda itu jelas kita sangat membutuhkan media, terutama sekarang ini penggunaan kurikulum merdeka. Kita dituntut untuk bisa menarik siswa itu supaya tidak mudah bosan dan belajar di kelas. Baik kita menggunakan media berupa baik video, baik audio maupun yang lainnya, kita harus kreatif dalam mengajar, karena anak zaman sekarang itu kalau metodenya seperti zaman-zamannya panjenengan atau saya dulu di sekolah, itu sudah paling banter itu 30 menit itu udah nggak ada konsentrasinya. Gitu. Jadi teknologi bagi saya sangat penting untuk menarik peserta didik dalam belajar di kelas. Gitu. Terus lanjut, apa tantangan dan manfaat menggunakan teknologi dalam mengajar PAI? Kalau manfaatnya bagi saya pribadi sangat luar biasa menggunakan teknologi itu. Selain menarik siswa dalam belajar, juga mempermudah kita Mas. Jadi kalau dulu kita itu kan harus apa itu hanya monoton terhadap buku, sudah penting ngajar, kita mendikte ya, kita kan harus, kalau zaman dulu itu kan mendikte supaya mereka manut kita. Sekarang enggak, kita harus dengan teknologi itu anak-anak bisa lebih pikirannya berkembang luas dibandingkan zaman-zaman kita dulu. Terus pengembangan profesional, pelatihan dan workshop. Seberapa penting pelatihan dan workshop bagi pengembangan profesional seorang guru PAI? Kalau terkait pelatihan dan workshop itu sangat penting Mas, karena namanya kita itu kan pasti butuh yang namanya upgrade ya. HP saja laptop kita pasti di upgrade, kita pun juga butuh di upgrade, terutama perkembangan kurikulum sekarang yang sangat cepat ya. Yang menjadi problem itu sebenarnya guru-guru yang sudah lanjut usia itu ya, kita harus bisa memahami juga beliau karena namanya juga usia, dan jelas kita tidak bisa memaksa untuk, terutama dalam pengembangan kurikulum. Menjelas kita yang muda-muda harus terus mengikuti alur. Misal ada workshop kita ikuti, ada diklat kita ikuti, dan kita sesuaikan dengan kapasitas, kuantitas dan kualitas yang ada di lembaga kita, seperti itu. Apakah sampean gitu mengikuti pelatihan tertentu untuk meningkatkan keterampilan mengajar sampean itu? Kalau pelatihan tertentu sementara belum ada Mas. Jadi kita secara umum ya workshop ataupun seminar-seminar yang diselenggarakan misal dari forum MGPAI tadi, dari guru-guru PAI ataupun yang dari
mentor ataupun moderator tertentu. Karena kalau khusus sementara belum ada. Tapi rencana kedepannya ada gitu. Oke. Ya harapannya kedepannya ya ada khusus bagi kami untuk mengembangkan segi ilmu dan juga dalam segi mengajar kita di PAI. Kalau untuk kolaborasi dengan guru lain, contohnya bagaimana sampean gitu berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Tuh. Kalau kolaborasi dengan guru-guru lain, terutama kita dalam penanaman akhlak karakter mas ya, penanaman pembentukan mental dan karakter bagi peserta didik kita tuh kita terus kolaborasi baik dengan guru, misal dengan guru BK, misal dengan guru apa itu PKN, itu kan tentang nasionalisme dan juga penanaman karakter itu sangat, nilai karakter itu sangat penting karena anak zaman sekarang itu yang sangat miris itu kan akhlak dan karakternya sangat kurang mas, namanya anak-anak sekarang sudah apalagi ya kalau di sini kan memang karena pesantren insya Allah masih aman mas ya kalau di dalam, tapi kalau lembaga yang selain mungkin yang di luar itu sangat mungkin ya nilai penanaman karakter pendidikan itu sangat sangat minim sekali. Maka kolaborasi baik antar guru itu harus berjalin dengan baik. Harapannya ya semua guru bisa menjadi pelopor untuk nilai pendidikan karakter bagi anak-anak peserta didik kita. Iya. Terus bisakah sampean berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Kalau proyek mas ya, mungkin kita dalam penanaman karakter itu dengan guru BK kita mengadakan apa itu seminar ya, semacam workshop itu untuk anak-anak tentang bahayanya pergaulan bebas dan bahayanya narkoba ataupun bagaimana penggunaan digitalisasi secara bijak gitu. Kita sering mengadakan itu terutama dalam penggunaan alat-alat digital itu kita sering mengadakan walaupun anak-anak itu sangat minim dalam penggunaan itu. Terus bahayanya pergaulan bebas itu kita sering mengadakan itu mas dengan beberapa guru, biasanya acara-acara itu seperti itu untuk membentengi anak-anak kita. Sebentar, tantangan dan solusinya Kak. Mengenai tantangan ya, apa saja tantangan terbesar yang sampai hadapi dalam profesi guru PAI ini? Kalau tantangan terbesar bagi saya itu kalau dalam menjadi guru itu adalah kita belum bisa maksimal untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ya namanya guru kan namanya digugu dan ditiru gitu. Itu kan jelas itu yang tantangan terbesar. Kita belum bisa maksimal menjadi contoh, menjadi uswah bagi peserta didik kita. Terus kita juga harus masih banyak belajar, utamanya menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Harus pandai-pandai kalau mengajar. Ini sampai nanti kalau sudah selesai kuliah kemudian terus dunia pendidikan yang jelas, saya kira tantangannya lebih besar lagi. Gitu. Semakin zamannya semakin terus berkembang. Iya. Terus kayak gini, bagaimana cara sampean gitu mengatasi tantangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama di antara siswa gitu, contoh. Kalau untuk menghadapi seperti itu mas, ya kalau saya pribadi kita harus yang pertama metode-metode yang perlu kita terapkan, mungkin kita menggunakan metode pendekatan kepada siswa. Kita memberikan pemahaman yang lebih, pendekatan perhatian kepada mereka ya harus kita lebihkan. Saya kira apa itu tantangan tersebut pasti dihadapi kok dengan guru-guru yang lain, apalagi pemahaman agama itu kan ya kalau di dunia, kalau di pesantren itu mas saya kira kalau pemahaman agama insya Allah
ya kuat lah. Mm-mm. Tapi kalau yang di luar mungkin nanti jenengan menghadapi drone, saya kira sangat minim sekali. Bahkan 1-2 guru itu mungkin yang pengeluaran agamanya sangat kental. Cara mengatasinya ya mungkin kita dengan pendekatan yang jelas. Pendekatan harus kita lakukan, konseling kepada peserta didik harus kita lakukan, konseling dan bimbingan harus terus kita lakukan kepada peserta didik maupun kepada walinya. Kalau pengaruh era globalisasi terus kayak gini tak, bagaimana era globalisasi mempengaruhi cara Anda mengajar di PAI? Kalau era globalisasi itu sangat mempengaruhi sekali Mas ya. Kita itu kan sekarang zamannya, siapa sih yang tidak punya apa itu handphone, tidak punya sosial media, pasti semua punya. Kalau mempengaruhi, kita bisa lebih kreatif dalam mencari relasi dalam mengajar. Baik sekarang itu kan di IG, di TikTok, itu kan di YouTube itu kan sudah banyak macam cara mengajar supaya murid itu asik di kelas, ice breaking itu di kelas bagaimana, itu kan sangat banyak. Ini era globalisasi ini sangat mempengaruhi sekali dan pengaruhnya sangat besar untuk kita mengajar. Baik ya tinggal kita mau mengambil sebagai hal itu untuk positif, kita ambil dan itu menjadi nilai lebih atau nilai plus, nilai ilmu bagi kita. Kalau kita acuh tak acuh dengan era globalisasi ya kita bakal tinggal di sana. Terus apa saja strategi yang sampai terapkan untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran pada era globalisasi? Kalau strategi jelas saya apa ya Mas, menyesuaikan dengan peserta didik. Kita mengajar kelas, masing-masing kelas kan masih berbeda Mas ya. Terutama tingkat SMP itu masih sukanya bagaimana. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan masing-masing kelas, strateginya agar tetap kreatif, menyesuaikan apa itu pembelajaran di kelas itu bagaimana kita tetap menyesuaikan. Misal dengan by video bisa, kita dengan by permainan juga bisa. Namanya anak SMP utamanya ya, itu saya kira lebih suka dengan video dan lain sebagainya, diajak bermain. Kalau SMA itu mereka mungkin lebih udah mulai kritis Mas. Anak-anak SMA itu kita harus melibatkan mereka di era globalisasi. Kita tidak bisa mengekang terlalu dalam untuk anak-anak SMA itu dalam apa itu pembelajarannya. Harus kita bahasanya kita lepaskan, kita loskan gitu ya anak SMA itu, karena mereka itu sudah mau masuk jenjang-jenjang yang kritis begitu. Kalau metode pembelajaran sebenarnya kayak metode pembelajaran apa yang sampai gunakan untuk membuat pelajaran PAI lebih menarik bagi siswa gitu? Kalau metode pembelajaran saya itu lebih senang dengan praktek biasanya Mas. Kita praktekkan dalam misal PAI itu kan seperti aja fikih gitu ya. Fikih bab wudu gitu ya. Kalau di grup PAI, kalau di sana kan dibagi-bagi, ada fikih, ada akidah akhlak dan sebagainya. Kalau fikih itu terus kita ajak, misal babnya bab wudu, kita ajak wudu. Misal babnya bab mandi jenabah gitu, langsung kita ajak praktek aja. Oh, berarti kalau sedikitkan teori itu langsung Iya, praktek gitu ya? itu. Karena kalau teori anak-anak itu sudah mesti ngantuk nah, mesti kayak namanya anak pesantren itu full kegiatan, banyak nih di kelas itu mesti banyak capek, banyak merem, makanya daripada banyakkan praktek jenabah terus apa misal yang lainnya kita langsung ya praktek. Kalau teori mungkin ya sekitar berapa persen gitu aja. Terus bagaimana sampai memberikan contoh kegiatan atau proyek yang sampai gunakan untuk mengajar PAI itu? Kalau contoh kegiatan ya misal tadi Mas ya, misal tentang hadis gitu kan, tentang bapak itu akhlak yang baik ataupun manfaat bagi orang lain gitu. Ya kita ambil aja contoh, misalnya kita mengadakan baksos gitu. Baksos itu kan apa tanpa umum dinas, bermanfaat bagi orang lain gitu.
langsung kita buatkan acara seperti itu, ataupun kita buatkan bentuk-bentuk jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu kan terus kita nanti evaluasinya, ataupun di akhir, oh ini penerapan tentang hadis bahwasanya ini tentang kita harus manfaat di banyak orang gitu. Ya, kan. Kalau evaluasi proses pembelajaran contohnya kayak gini, bagaimana sampean mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran nih sampean gitu? Kalau dalam evaluasi saya lihat dengan yang mungkin kalau nilai mas ya, nilai itu bagaimana capaian mereka dalam ujian, misalnya baik tengah semester maupun akhir semester, hasil mereka itu bagaimana. Kalau baik, alhamdulillah, berarti ada pemahaman yang mereka tangkap. Tapi kalau selama setengah semester ini mereka tidak ada perkembangan sama sekali, bahkan kok nilainya terkesan tidak mencapai nilai yang rata-rata, berarti di mana letak kekurangan saya? Apakah anak-anak ke metode saya itu berseni, atau mereka tuh memang tidak paham gitu? Nah, maka saya cross check di situ kalau ada evaluasi. Terus selama ini apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat membuat sampai berkesan gitu, ada nggak? Kalau feedback mas ya, Iya. bagi anak-anak itu biasanya dari orang tua ataupun wali itu biasanya menyampaikan terutama ketika liburan mereka pulang itu menyampaikan, alhamdulillah Ustaz, anak kami di rumah itu bisa dari segi sholatnya bisa rutin, terus mau bantu orang tua, ataupun dari segi adatnya mereka itu perubahannya sangat banyak sekali. Misal bahkan ada itu mas, saking mungkin karena di pondok terbiasa dengan ustadznya, mungkin istilahnya kita menanamkan bahasanya takdir gitu ya. Iya. Mereka sama orang tuanya pun juga gitu, bahkan kayak asing gitu dengan orang tuanya. Jadi mungkin saking sopannya dengan orang tuanya, atau bahkan menjadi bahwasanya si bapaknya cerita sama saya itu malah ini kayak asing dengan saya, terus kayak sombong takdirnya luar biasa gitu dengan orang tua. Itu ada gitu mas. Ya alhamdulillah kalau ada feedback ataupun yang kepada kami itu bisa, ya alhamdulillah ada yang baik yang membekas di anak-anak gitu. Terus bisa sampean ceritakan gitu momen atau cerita yang menunjukkan dampak positif dari proses pembelajaran KI Anda terhadap siswa gitu? Kalau momen ataupun cerita dampak positif mas ya, iya tadi anak-anak itu kita biasakan untuk selalu jelas anfa'uhum linnas tadi mas ya, manfaat bagi orang banyak. Kemudian adatnya jelas kita sampaikan, kita penanaman karakter itu yang kita tekankan. Karena kalau anak-anak itu hanya kita dorong dengan keilmuan saja tanpa adanya penanaman adat dan karakter, itu tadi mereka akan pintar tok tapi nggak punya sopan santun, nggak punya adab gitu mas. Bagi kami anak-anak itu ketika di rumah mereka bisa menunjukkan sikap adab yang baik, kemudian sopan santunnya baik, kemudian mereka sudah berani tampil ya. Misal anak-anak yang tingkat SMA mungkin ya, itu sudah berani tampil baik diminta untuk imam ataupun khutbah, itu sudah dampak yang baik bagi kami. Itu momen yang atau cerita yang bahkan kemarin ada yang kelas berapa gitu itu diminta untuk imam sholat Idul Fitri. Wah, itu hal yang cukup luar biasa ya bagi dia dan sudah berani gitu. Walaupun ya mungkin ada rasa ledek apa gitu ya, berproses lah gitu. Gini kan, apa pesannya sampean atau saran sampean itu bagi mereka yang ingin menjadi guru PAI gitu? Contohnya kayak baru lulus SMA nih,
pengen jadi guru PAI terus mau kuliah di jurusan PAI, pesannya sampean apa? Kalau pesan saya bagi teman-teman baik yang masih belajar di dunia pertama di bangku kuliah di PAI, ya kita diniatkan betul kalau namanya menjadi seorang guru itu pekerjaan. Bagi saya ya cukup berat, karena selain kita meneruskan ilmu, kita juga harus bisa menjadi contoh bagi ya anak didik kita, dan kita tuh menjadi perhatian, terutama kita misal hidup di desa, kita jadi guru di sekolahan yang di desa itu sangat, pernah guru PAI itu sangat baginya sangat diperhatikan. Sering diminta masih sering suruh doa gitu mas ya, itu sangat diperhatikan. Bisa niatnya betul-betul diniatkan menjadi guru, terus ditingkatkan, jangan hanya berhenti di, kalau memang niatnya pengen jadi guru betul, diniatkan belajar selesai S1 lanjutkan S2, ikuti proses. Ya sekarang banyak sekali mas proses kalau menjadi guru. Jadi guru itu kan panjang mas sebenarnya. Kalau pengen menjadi, kalau ingin belajar keikhlasan, yes, terus pengen apa ilmunya lebih, ya coba di pesantren. Itu guru PAI insya Allah sangat, ya dari segi gerak gerik bisa lebih terkontrol daripada kita di luar sama jadi guru, karena ya semua sangat diperhatikan jadi guru. Pesannya yaitu niatkan dengan baik, harus jangan main-main jadi guru itu, ya harus ditingkatkan terus ke depannya kalau mau jadi guru. Terus menurut sampean bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri dalam profesi ini gitu? Kalau dalam profesi ke guru, jelas pertama dari segi ilmu kita harus terus kita tingkatkan, kemudian niat tadi ya mas ya, kemudian harus punya nilai kesabaran dan keikhlasan yang namanya guru mas ya. Ya mohon maaf, namanya guru itu kan kalau kita tahu sendiri, apalagi guru yang dia tidak PNS gitu mas ya, itu ya yang mohon maaf gitu bisa, ya kita belajar keikhlasan gitu kalau yang lain jadi guru. Apalagi sampean misal jadi guru di pesantren misal, yang itu masih pesantren rintisan ataupun sekolah-sekolah swasta yang tertinggal, itu tadi kalau mau jadi profesi guru ikhlasnya harus dilebihkan dikit. Walau ya memang ikhlas itu memang berat, tapi katanya ngendikannya tisbah harus dilatih kan gitu. Lanjut adek, kayak harapan dan aspirasi gitu. Apa harapannya sampean gitu untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia? Kalau harapan saya untuk pendidikan PAI di Indonesia, harapannya besar kepada ya lembaga apapun, terutama PAI itu kan lembaga di bawah Kementerian Agama ataupun yang lainnya, ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang di atas, kita lebihkan dalam memperhatikan guru-guru kita gitu. Ya terus baik dari segi membelajar ataupun dari segi peningkatan kualitas terus ditingkatkan, dan dari segi apa ya bahasanya, mungkin bahasanya tunjangan bagi guru-guru kita ditingkatkan, karena namanya guru PAI itu kan ya nggak cuma ngajar ilmu gitu, tapi kan juga mengajarkan agama dan juga akhlak bagi anak-anak kita. Harapannya ya kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih diperhatikan lagi untuk pendidikan PAI. Jangan sampai dirubah-rubah. Kalau memang sudah terpatenkan itu ya sudah dijalankan, jangan merubah bagi sampai membuat kontroversi yang terjadi belakangan ini. Ya, terus apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Anda capai gitu dalam karir mengajar ini? Harapan besarnya mas ya, kalau proyek ataupun tujuan pribadi, kalau saya pribadi memang harapannya bisa terus
belajar lagi, bisa kuliah lagi, melanjutkan di jenjang S2 ataupun S3, dan ranah yang kita raih itu enggak ya bukan hanya di tingkat yang rendah, tapi usaha kita berusaha untuk kita bisa masuk di dunia kampus lagi, bisa jadi entah mau jadi cendekiawan muslim atau mau jadi dosen. Nah itu harapan saya bisa seperti itu, karena ya itu tadi, karena itu kan karir mas ya, umur masih muda kan, karir kita harus kejar, harapannya untuk masa depan bisa menjadi lebih baik bagi saya pribadi, untuk tujuan ataupun capaian karir dalam diri bagi saya dalam menjadi guru ini bisa lebih dari guru ya, dosen lah ataupun yang lain, atau lebih dari dosen gitu. Ya, Cat, untuk sekian malam hari ini, makasih ya Cat udah mensampaikan apa pesan-pesan untuk calon-calon guru di luar ya sana itu ya kan, menyampaikan ilmu lah. Terima kasih banyak ya Cat ya. Ya, untuk sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.